Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai magnet, cara pembuatan magnet, dan soal ini juga dari Bintang Pelajar Bogor. Ya, jadi magnet sendiri ya kita harus pahami, belum memahami bagaimana cara pembuatannya, dan kita akan membahas nanti cara pembuatan magnet. Salah satunya adalah elektromagnetik. Magnet sendiri terdiri dari dua kutub, utara dan selatan. Bagaimana garis-garis gaya magnet itu keluar dari utara masuk ke dalam selatan. Jadi kalau kita tabur serbuk besi nih, nanti dia akan membentuk sebuah garis-garis gaya magnet kayak gini. Nah, di sekitaran garis-garis gaya magnet ini ada medan magnet. Makanya kalau selatan sama selatan digabung ya, dipertemukan, ini sama-sama masuk, otomatis makanya tolak menolak dia. Atau misalnya utara dengan utara ketemu utara, sama-sama nolak dia, sama-sama keluar ya kan medan magnetnya, garis-garis gaya magnetnya, otomatis nggak ketemu sehingga dia tolak menolak. Nah, setelah memahami medan magnetnya sendiri, konsep magnetnya, kita baru harus memahami cara pembuatan magnet. Yang pertama adalah digosok, yang kedua adalah diinduksi, induksi magnet gitu aja ya, induksi magnet. Yang ketiga itu adalah elektromagnetik. Nah, yang elektromagnetik ini yang disoal menggunakan konsep tangan kanan. Nah, oke, magnet sendiri ada bahan-bahannya nih. Oh ya, teman-teman juga harus tahu nih bahan-bahannya. Yang bahan-bahan yang tentu yang bisa dijadikan magnet adalah ferromagnetik, niko, baja, besi, nikel, kobalt. Baja itu dia bagus nih kalau jadi magnet. Kalau besi sementara. Jadi ini permanen. Baja, nikel, kobalt ini saya kurang tahu. Kemudian ada paramagnetik dan diamagnetik. Kalau paramagnetik, aluminium itu lemah ditarik dan tidak bisa menjadi magnet. Jadi kita fokusnya di ferromagnetik untuk pembuatan magnet sendiri. Digosok. Oke, digosok pertama ya. Digosok itu caranya adalah misalnya utara, ini magnet yang sudah ada. Jadi magnet ada dua jenis juga, ada magnet alami dan ada magnet buatan ya. Misalnya ini besi nih, elementer tuh partikel-partikel dalamnya yang itu masih belum berarah lagi, itu masih membentuk siklus gitulah, siklus. Ini gambarnya kurang, jadi belum ada arahnya. Ketika digosok arah utara searah, ini jadi gosoknya caranya adalah menggosok ke gini, ke arah sini, terus dinaikin ke atas, digosok lagi, naikin ke atas lagi, digosok lagi. Jadi searah ya, tidak boleh bolak-balik. Jadi nanti utara ini akan mengambil atau menarik elementer dari selatan. Jadi hasilnya adalah ya. Jadi di sini partikel elementer dari si besi tadi atau dari bahan yang ingin dibuat jadi magnet. Ini jadi magnet ini sudah jadi ya. Magnet yang sudah jadi digosokkan kepada bahan yang akan dijadikan magnet. Maka akan berubah menjadi sebelah sini jadi selatan. Kalau utara yang digosok searah ke arah kanan, maka selatannya jadi kanannya adalah jadi selatan. Jadi lawan dari kanannya utaranya di sini. Utara di sini. Aduh. Ya gitu ya teman-teman. Kemudian yang cara kedua adalah induksi. Induksi itu nama lainnya anggap aja lah nempel gitu ya. Menempel. Misalnya ada magnet di utara selatan udah jadi ini, terus ada paku misalnya. Paku kita tempel, pasti dia akan jadi magnet. Nah, yang mana yang utara, A atau B? A-nya jadi selatan. Karena nggak mungkin utara ketemu sama utara. Ya, maka utara ketemu selatan, B-nya jadi utara. Jadi ini utara selatan gitu ya. Itu induksi magnet atau menempel gitu aja lah, menempel. Oke, yang ketiga baru menggunakan konsep tangan kanan. Kaidah konsep lagi. Kaidah
tangan kanan. Kenapa tangan kanan? Boleh ke tangan kiri? Jangan. Karena ini dari ilmuannya ya. Jadi kalaupun tangan kiri ya dibalik aja gitu kalau seandainya punyanya tangan kiri ya enggak lah. Pasti insya Allah diberikan oleh Allah kesempurnaan ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sehingga masih memiliki tangan kanan. Ya oke nih. Bagaimana kalau seandainya di apa namanya dialiri listrik ya, atau elektromagnetik. Misalnya kabelnya kumparan tembaga, tau lah ya kumparan tembaga itu ya. Gulungan dari kabel dari tembaga yang sudah dikuliti gitu ya. Buat daleman misalnya dinamo Tamiya misalnya. Ini saya ngegulungnya dari depan ya. Saya gulung ceritanya ini si besi tadi, misalnya besi atau baja lah. Saya gulung. Nanti kita akan bisa menentukan utara selatannya berdasarkan arus listrik menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi lihat arus listriknya ini positif negatif, ya kan? Berarti arus listriknya ke arah sini nih, dari positif ke negatif. Naik dia ke atas, muter ke belakang, naik lagi. Jadi fokusnya di garis ini nih, tengah sini. Berarti dia naik semua kan? Naik semua. Nah, sekarang konsep kaidah tangan kanannya gimana? Buatlah jari telunjuk, jari kelingking, jari telunjuk mengikuti arah si arus listrik tadi. Misalnya ini jari kelingking, jari telunjuk menggenggam ke arah, mengikuti arah. Nah, berarti ini ya. Gini nih gambarannya. Sehingga ya berarti di sini ini nih, ini jari kelingking, di sini ini kelingking, ini terus jari manis, tengah, ini telunjuk, maka di sini jempol. Nah, gitu. Jadi menggenggamnya ke sana, ke arah layar. Maka telapak tangan kita ke arah layar. Ya, ke arah layar. Dan jempol kita ke arah sana, maka yang jadi utara adalah mengikuti jempol. Nah, di sini utara. Mungkin bisa dipahami ya, agak sulit memang kalau dari gambar saja. Oke, kita coba langsung ke soal. Ya. Atau sebelum soal kita coba satu contoh lagi. Misalnya arahnya kita ubah. Misalnya ini jangan jadi ini ke belakang ya. Ke belakang. Tentu kalau ke belakang dia akan timbulnya ke depan. Nanti di ujungnya ya. Ini ke belakang ya. Jadi nanti pasti ujungnya adalah ke depan. Nah, ini nih di depannya, di gulungannya. Karena realistis dong, nggak mungkin dia tiba-tiba dari belakang gulung ke sini, nggak bisa. Oke. Positifnya di sini, negatif. Nanti kalau seandainya diubah positifnya di sebelah sini juga bisa. Ini contohnya kan positifnya. Yang penting kita lihat arusnya. Ini ceritanya dari belakang nih ya. Timbul ini arusnya ke arah sini, ke belakang terus jadi turun. Jadi masuk ke sini. Nah, maka utaranya pasti ke arah sini. Kenapa? Karena kelingking. Ya, jadi ini menggenggamnya ke arah sini, ini kelingking. Terus ini jari manis, ini jari tengah, ini jari telunjuk, ini kukunya kelihatan ya. Kalau ini sekarang kukunya kelihatan, sehingga jempolnya ke arah sini. Nah, ini jadi utara, ini selatan. Oke, kita ke soal ya. Lihat soalnya, ini arusnya ke arah sini, berarti dia lewat belakang sini, berarti utaranya yang mana? Utaranya berarti berarti di sini ya, ikutin jari-jari kita menggenggam si batang tadi sehingga ini kuku-kukunya kelihatan di sini, kuku kita, telapak tangan kita ke arah kita ya, ini sama seperti ini, berarti utaranya di A, selatannya di B. Turun di sini harusnya lewat belakang, naik ya, naik ke atas. Berarti di sini menggenggamnya ke sini. Kelingking dari manis segala macam, sehingga tidak terlihat ya telapak kita ke arah dalam sana, sehingga utaranya ke D. Ya, teman-teman bisa coba di rumah masing-masing, sehingga D-nya utara, C-nya selatan. Berarti A dan D utara ya.
A dan D utara, B dan C selatan. Yang B jawabannya. Terima kasih, semoga bisa dipelajari di rumah dengan baik.